Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kalian semua selalu diberi kesehatan dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kita diberi kemudahan dalam memahami materi yang akan disampaikan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Hari ini kita akan belajar tema A, subtema 2, muatan pembelajaran bahasa Indonesia. Ayo perhatikan contoh teks berikut ini. Indonesia memiliki berbagai bahasa daerah. Misalnya bahasa Batak, bahasa Jawa, dan bahasa Sunda. Keragaman bahasa di Indonesia tidak membuat bangsa Indonesia terpecah-pecah. Bangsa Indonesia tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Bangsa Indonesia dipersatukan oleh bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Dari satu paragraf di atas, dapat disimpulkan bahwa gagasan pokok dari paragraf di atas terdapat pada kalimat pertama, yaitu kalimat yang berwarna biru. Yang kedua, untuk gagasan pendukungnya itu terletak pada kalimat kedua sampai kalimat keempat, yaitu yang berwarna merah. Dari teks tersebut, dapat kita simpulkan bahwa gagasan pokok yang paragraf pertama itu terdapat di Indonesia memiliki berbagai bahasa daerah. Untuk gagasan pendukungnya, yang pertama, bangsa Indonesia tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Yang kedua, bahasa Indonesia mempersatukan bangsa Indonesia. Yang ketiga, keragaman bahasa Indonesia tidak mecah belah bangsa. Suatu teks terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok dan gagasan pendukung. Diagram gagasan suatu teks dibuat sesuai jumlah paragraf dalam teks tersebut. Gagasan pokok dan gagasan pendukung dibuat dalam bentuk tabel bertujuan untuk mempermudah memahami suatu teks. Berikut contoh paragraf gelar budaya di sekolah. Perhatikan contoh teks tersebut. Gelar budaya di sekolah. Keragaman tidak hanya terdapat di lingkungan masyarakat, tetapi juga di lingkungan sekolah. Para siswa di sekolah Udin terdiri atas berbagai suku bangsa. Mereka berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Ada siswa yang berasal dari Sumatera, ada siswa yang berasal dari Jawa, ada siswa yang berasal dari Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Papua, dan sebagainya. Untuk kalimat yang berwarna biru, menunjukkan gagasan pokok. Dan untuk kalimat yang berwarna merah, menunjukkan gagasan pendukung. Di paragraf kedua, yaitu sekolah sering mengadakan gelar budaya untuk memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia kepada para siswa. Misalnya, gelar pakaian daerah, gelar makanan tradisional, dan gelar musik tradisional. Pada saat gelar pakaian daerah, para siswa mengenakan pakaian daerah di sekolah. Pada saat gelar makanan tradisional, para siswa membawa contoh makanan tradisional ke sekolah. Pada saat gelar musik tradisional, para siswa mengadakan pertunjukan seni daerah. Dalam teks tersebut dapat kita simpulkan bahwa gagasan pokok pada paragraf pertama yaitu keragaman di lingkungan sekolah. Untuk gagasan pendukung di paragraf pertama yaitu yang pertama, para siswa berasal dari berbagai suku bangsa. Yang kedua, macam daerah asal siswa di sekolah Udin. Yang ketiga, setiap sekolah memiliki budaya khas. Untuk paragraf kedua, gagasan pokoknya yaitu gelar budaya di sekolah Udin. Gagasan pendukungnya yang pertama, tujuan gelar budaya. Yang kedua,
macam gelar budaya. Dan yang ketiga, penampilan saat gelar budaya. Peta pikiran yang berisi gagasan pokok dan gagasan pendukung dapat dijadikan acuan untuk membuat ringkasan. Meringkas isi teks sama dengan menulis kembali teks secara singkat. Membuat ringkasan teks dengan peta pikiran. Langkah-langkah membuat ringkasan teks yaitu yang pertama, bacalah teks dengan seksama. Yang kedua, gunakan kalimat tanya apa, siapa, mengapa, bagaimana, di mana, dan kapan untuk mengetahui kejadian yang diceritakan dalam teks tersebut. Yang ketiga, catatlah hal-hal penting yang kamu temukan saat membaca teks. Yang keempat, buatlah peta pikiran untuk mencatat gagasan pokok dan gagasan pendukung pada setiap paragraf. Yang kelima, buatlah ringkasan berdasarkan peta pikiran menggunakan bahasamu sendiri. Yang keenam, urutkan peristiwa harus sesuai dengan isi teks sebenarnya. Yang ketujuh, gunakan kalimat yang ringkas, hindarilah pengulangan kalimat dan bahasa yang tidak efektif. Demikian materi yang Ibu sampaikan, semoga kalian dapat memahaminya dan mengerjakan tugasnya dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.